Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Pak Edi. Di pertemuan sekarang ya, kita udah menginjak ke pertemuan 4. Di pertemuan keempat ini kita udah pindah KD ya, yaitu KD merancang antarmuka atau user interface pengguna. Kemudian di sini kalian diharapkan siswa mampu merancang antarmuka pengguna atau user interface, kemudian membuat kode program untuk antarmuka pengguna, dan yang ketiga, merancang dan mendesain user interface GUI menggunakan library. Jadi untuk KD 3.15 dan KD 4.15 itu adalah dua tujuan ini, sedangkan untuk KD 3.17 dan 4.17 itu adalah bagian sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang dipelajari kalian adalah yang pertama jelas user interface itu apa, di sini ada ya. Kemudian pengertiannya, kemudian user interface itu terbagi jadi dua ya, ada CLI dan GUI. Kemudian perancangannya bagaimana dan pembuatannya, seperti itu. Nah, sekarang pengertian user interface di sini dijelaskan ya, yaitu adalah sebuah bagian visual dari aplikasi atau sistem operasi komputer di mana pengguna atau user berinteraksi dengan komputer atau software tersebut. Intinya kalian harus membuat sebuah tampilan di mana yang akan nanti menunjukkan visual tampilan program yang kalian buat, seperti itu. Secara umum ya, user interface itu terbagi jadi dua kategori, yaitu ada CLI dan GUI. CLI ya, itu singkatan dari Common Line Interface. Apakah itu? Yaitu sebuah interaksi antara user dan komputer dilakukan dengan menggunakan teks dengan input yang berasal dari keyboard. Jadi, untuk menggunakan aplikasinya, interaksinya itu menggunakan teks. Contohnya seperti apa? Seperti sistem operasi DOS, yaitu menggunakan CLI. Kalau kalian ingat di dalam Windows ya, itu ada aplikasi namanya Command Prompt. Itulah dinamakan user interface CLI atau Command Line Interface. Jadi semua perintah diketik di sana. Tampilannya mungkin seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan saya tunjukkan contohnya aja ya. Jadi ini adalah sebuah aplikasi. Namun aplikasinya berbasis CLI, Command Line Interface, karena kita mau mengetikkan perintah atau kita menggunakan aplikasi ini, kita gunakan perintah menggunakan keyboard. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di menghapus, kita gunakan perintah ketik, seperti itu. Jadi ini adalah tampilan aplikasi juga atau user interface-nya, tapi menggunakan kategori CLI. Oke, sekarang saya lanjutkan. Bedanya dengan GUI jelas, GUI itu singkatan dari Graphical User Interface. Jadi tampilan terhadap user dalam bentuk grafik. Ya, dalam bentuk elemen grafis itu apa-apa? Gambar, icon, dan sebagainya. Jadi interaksinya udah berbeda ya, ada tampilannya. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, tampilan yang sering kalian gunakan atau user friendly ya, itu adalah tampilan seperti ini. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya belajar bagaimana merancang dan membuat CUI pada NetBeans. Oke, sekarang kita arahkan ke bagian NetBeans ya. Nah, di sini saya akan membuat project baru. Projectnya saya kasih nama misalkan latihan CUI, seperti itu ya. Diusahakan jangan ada spasi. Kalau sudah, ini biarkan dicentang seperti ini, biar dibuatkan kelas main. Nah, setelah kalian buat projectnya, di sini akan terbentuk sebuah file ya. Filenya namanya adalah latihan_CUI. Meskipun di modul namanya adalah demo CUI, tidak masalah ya. Oke, sekarang kita tambahkan sebuah, apakah ini? Yaitu adalah sebuah variable s dengan tipe data string yang isinya tulisan selamat datang. Kita ikuti ya. Tulis. Oke, ini saya kecilkan aja ya, biar langsung codingnya dibagi dua ya, biar cepat. Oke, sekarang saya lanjutkan, kurang titik koma ya. Di sana ada perintah membuat objek scanner. Perlu kalian ketahui, scanner itu adalah sebuah inputan nantinya, karena kita akan berbasis CLI ya, atau CUI ya. Common User Interface ya, singkatannya CUI itu di sini ada ya, yaitu karakter user interface. Jadi kalian siapkan
sebuah objek scanner untuk menampung inputan kalian. Seperti ini ya cara membuat objeknya. Sebentar. Oke. Setelah kalian buat objeknya, misalkan saya buat S seperti itu ya, otomatis akan ditambahkan sebuah library ya, library dasar, yaitu untuk penggunaan kelas scanner itu adalah Java Util seperti itu. Mau dihapus, diganti bintang boleh, atau biarkan seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Shoot ya, kita tampilkan scan next line. Maaf, salah ya. Fungsi next line artinya di sini ya, next line untuk mengambil, atau sistem modeling itu kan menampilkan apa? Menampilkan sesuatu yang kalian ketik nantinya di sini. Kemudian ditutup objek scan-nya, kemudian di shoot, maka akan menampilkan tulisan lengkapi data diri Anda, misalkan seperti ini. Kemudian buat kelas scan baru ya, maksud saya objek baru, namanya adalah in. Seperti ini. Oke. Kemudian sebentar, ini saya kurang tanda seru ya. Saya ingin masukkan sebuah nama, maka ditulis dulu ya. Nama siapa, baru di sini siapkan penampungan variabel nama ya, yaitu namanya name, dimana nanti name itu akan terisi sesuai dengan apa yang kalian ketikkan menggunakan metode in, itu adalah objek, sedangkan next itu adalah metodenya untuk mengambil sebuah string. Kemudian di shoot juga, misalkan shoot ya, usianya berapa, maka gunakan next integer. Jangan lupa dibuatkan variabel penampung yaitu i, in next in, karena kita akan mengambil sebuah nilai integer seperti itu. Selanjutnya ada lagi gaji ya, gaji berarti sama ya, seperti ini. Kemudian integer d, misalkan in next in. Kemudian objeknya saya tutup, baru bagian output di sini. Seperti ini aja. Saya shoot nama Anda, otomatis panggil variabel penampung, karena tadi nama dimasukkan di variabel name, maka silahkan buatkan seperti itu. Kemudian shoot lagi usia Anda, variabel i ya, kalau usia ya. Oh maaf, salah posisinya, seharusnya di sini. Kemudian gaji Anda plus D seperti ini. Kemudian sistem printnya terima kasih. Oke, sekarang saya coba jalankan. Kita analisis bareng-bareng ya, apakah yang terjadi. Oke, di sini ada sebuah tulisan selamat datang, maka dia sebenarnya menjalankan ini ya, menjalankan variabel s, di mana variabel ini dimasukkan kelas scan, kemudian dia ditampilkan, kemudian dia scan close. Sebenarnya ini kalian bisa langsung aja ketik string, maksud saya sistem out inline selamat datang, kan seperti itu aja nggak masalah ya. Oke, ini hanya sekedar menunjukkan bahwasanya untuk menampilkan variabel s pakai kelas scanner itu bisa tuliskan seperti ini. Oke, jadi next line itu untuk memberikan enter sebenarnya ya. Oke, kemudian saya nama masukkan, misalkan Edi, usianya misalkan 27, kemudian gajinya misalkan 3 juta, maka nanti akan tampil namanya siapa, usianya berapa,
dan gajinya berapa, seperti itu. Nah, mungkin bisa kalian tambahkan sendiri ya, dimodifikasi, mau dikasih RP ya dan sebagainya, silakan. Namun perlu kalian ketahui, next ya itu tidak bisa spasi. Kalau spasi mungkin bisa jadi error. Nah, kenapa? Karena nama di sini kalian menggunakan metode next. Ada alternatif lain biar nama itu bisa lebih dari satu. Namun sementara kalian belajar dulu hanya untuk satu variabel. Cara mengatasinya, silakan spasinya kalian gunakan underscore. Itu bisa. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bisa ya. Jadi sementara tidak perlu berpikir bagaimana untuk menambahkan karakter spasi. Silakan karakter spasinya kalian ganti underscore. Oke, cukup sekian ya untuk materinya penerapan CLI. Jangan lupa silakan mencoba-coba, karena nanti di pertemuan konsep mapel yang saya akan ajarkan. Jadi pertemuan sekarang kalian hanya sekedar belajar apa itu pengertian user interface, kemudian apa perbedaan CLI dan GUI ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sekalian sudah belajar merancang dan membuat GUI atau karakter user interface pada NetBeans. Jangan lupa di pertemuan selanjutnya itu ada tugas ya, tugasnya pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk tugas keterampilannya di sini saya kasih bocoran. Kalian siapkan membuat program sederhana ya, ada input, ada proses dan output. Contohnya keliling ataupun luas bangun datar dengan GUI. Silakan kalian sediakan sudah ya, persiapkan, dimana nanti ada instruksinya. Jadi nanti masing-masing anak bisa jadi tidak sama, sesuai dengan aturan pada saat pertemuan selanjutnya di tugas tersebut. Saya akhiri. Jangan lupa jika ada yang belum paham silahkan bertanya di Google Classroom ataupun di grup kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.